Ya, kita menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam ya atas semua peristiwa yang terjadi di beberapa daerah yang disebut tadi, dan tentu kita turut berduka cita jika karena persoalan-persoalan itu ada warga kita yang akhirnya Tuhan panggil mendahului kita semua. Tapi memang pertama kita prihatin sekali bahwa di saat-saat seperti ini, seperti kita sedang mempersiapkan diri menyambut Natal dan juga Tahun Baru, masih juga ada terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Saya pikir mari kita melakukan introspeksi diri, kita sama-sama mencoba menahan diri, baik kita sebagai aparat pemerintah ataupun siapa saja, TNI Polri, juga teman-teman kita yang barangkali berseberangan. Coba mari kita sama-sama menahan diri supaya masyarakat kita secara umum bisa merasakan, menikmati suasana menjelang Natal. Mereka ingin Natal dengan aman dan damai di kampungnya, di tempatnya, di mana masyarakat kita ada dan hidup. Kedamaian dan ketenangan itu tolong jangan diganggu. Biarkan mereka menikmati itu supaya suasana Natal ini bisa mereka rasakan dan nikmati. Kita semua memang prihatin ya, masih bisa terjadi situasi-situasi begitu. Saya menghimbau kepada rakyat kita, masyarakat kita, jangan juga mudah kita terprovokasi atau terpancing dengan isu-isu yang belum tentu benar. Ada isu-isu yang belum tentu kebenarannya, yang sebenarnya hanya mau ingin mengganggu kenyamanan dan kedamaian yang sementara kita nikmati. Ya, saya pikir makna kedatangan Tuhan Yesus ya lewat Natal ini adalah makna kerendahan, makna kebersamaan, bagaimana Dia yang seorang Tuhan mau hadir dalam kesederhanaan dan dalam kerendahan, tapi juga bagaimana kita lihat para majus, orang-orang yang jauh datang memberi persembahan, datang mencari Dia untuk menyembah Dia dalam kebesarannya sebagai seorang raja, sebagai seorang Tuhan. Ya, saya pikir mari coba kita menggunakan momen-momen ini untuk kita merendahkan hati kita, diri kita, hidup kita, masing-masing bisa menahan diri. Kita sebenarnya sangat prihatin dan berharap kejadian ini tidak berulang. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan menjelang kita Natal ini, kita semua bisa menahan diri untuk memasuki Natal dengan damai. Kita bicara Natal membawa damai, tapi ya itulah, di beberapa tempat di daerah kita di Provinsi Papua ataupun sekarang sudah ada di DOB yang baru, itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Sangat miris, sangat mengecewakan kita. Kasihan rakyat kita, kasihan masyarakat kita yang sebenarnya orang sederhana, mau mendambakan sesuatu yang sederhana saja. Hidup tenang di kampungnya, menikmati kebersamaan dengan pendeta, dengan gembala di situ, udah bikin Natal, makan sama-sama, cerita, ketawa, menikmati hidupnya. Sebenarnya hal-hal yang sederhana saja, tapi semua jadi terusik. Jadi ya, saya harap kita semua itu ya bisa menahan diri, bisa mengontrol, karena apa-apa yang kita dengar juga belum tentu benar. Jadi contoh misalnya terkait dengan isu keracunan kemarin, saya pikir ya mungkin masih perlu kita pembuktian ya, oh itu benar atau tidak, dan kalau memang itu belum ada bukti yang benar, ya coba mari kita jangan mengambil tindakan-tindakan yang destruktif, yang merusak, yang apa begitu toh. Coba kita sama-sama konfirmasi baik. Kalau memang ada oknum yang melakukan itu, kan itu oknum, tidak bisa kita pukul rata atau kita bisa ada upaya-upaya apa yang dibuat terselubung. Saya kira tidak sejauh itu dah. Apalagi upaya-upaya pembunuhan secara sengaja. Manusia ini, kita bagaimanapun orang beragama, pasti dia takut Tuhan, pasti dia takut dengan kehidupannya ya, sebab dia tidak hidup sendiri, dia punya keluarga, ada suami, istri, anak-anak. Kalau dia melakukan sesuatu yang salah, ya dia mau kemana sih? Kita pada akhirnya akan mempertanggungjawab semuanya kepada Tuhan juga. Saya kira jauh di lubuk hatinya itu tidak ada seperti itu. Kecuali kalau orang memang ya, kita pegang senjata ya, lawan orang yang bersenjata ya, itu memang sudah, itu kita tidak bicara di situ. Tapi kalau kita hidup biasa, kalau kita mau merencanakan sebuah apa yang pembunuhan atau apa yang keji, saya kira ya mungkin ada juga ya, tapi jauhlah daripada kita. Jangan sudah pikir-pikir kayak begitu, sudah ya, pikir yang sudah
Kalau di politik mungkin orang mau Putih di legislatif yudikatif. Ampuni kami kalau kami yang salah di sana kami Tuhan. Tuhan, kami yakin dengan percaya. Ajar kami untuk mengasihi semua orang di atas sana ini Tuhan. Kami juga ajar kami untuk mengampuni mereka yang menganiaya kami, membenci kami, membunuh kami. Kalau kami pernah juga bersalah kepada misionari Tuhan, misionari yang pernah masuk, kalau kami pernah bersalah kepada mereka, Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni semua, ajar kami untuk mengampuni Tuhan. Karena kami yakin yang percaya Tuhan akan mengampuni kami juga. Tuhan akan pulihkan negeri kami Tuhan. Amin. Kami yakin dengan percaya kuasa Tuhan akan terjadi di atas tanah ini. Haleluya. Satukan kami semua, hilangkan perbedaan Tuhan, pesisir pegunungan, pendatang Tuhan, hilangkan itu Tuhan. Karena itu kuasa kegelapan, iblis sedang bermain di tingkat itu Tuhan. Iblis sedang bermain dalam situasi itu Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau itu terjadi di atas tanah kami Tuhan Yesus. Sudah cukup, hentikan darah dan air mata Tuhan Yesus. Kami yakin yang percaya kuasa Tuhan akan terjadi di atas tanah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kami semua Tuhan Yesus. Semua pemimpin dan pimpinan paling tinggi sampai kepada terendah dan seluruh rakyat kami Tuhan, jika kami bersalah ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Provinsi boleh 100, boleh 1000, tapi orang apa yang Tuhan ciptakan akan 1 sampai Tuhan yang akan datang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.